Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Petani Milenial Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai tanaman porang yang ada di Myanmar dan perkembangannya seperti apa dan bagaimana budidaya serta pengolahannya. Baiklah teman-teman, sebelum saya membahas lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel saya supaya channel saya terus berkembang dan tetap semangat untuk memberikan informasi terbaru tentang tanaman porang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih, silakan simak video selengkapnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman porang atau konjak Amorphophallus muelleri ini tersebar di Asia Tenggara. Ya, salah satunya yang ada di Myanmar. Walaupun sedikit ada perbedaan dari fisiknya, namun porang yang ada di Myanmar ini bisa dikatakan sama dengan porang yang ada di Indonesia, Timur Leste, dan Thailand yang pernah dibahas pada video sebelumnya. Di seluruh dunia, marga Amorphophallus secara umum dikenal dengan nama bunga bangkai karena bau bunganya yang busuk. Tanaman bunga bangkai Amorphophallus sp merupakan tumbuhan khas daratan rendah yang tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis, mulai dari Afrika Barat hingga ke Kepulauan Pasifik termasuk Indonesia. Terdapat lebih kurang 170 jenis antara lain. Untuk melihat lebih lengkap spesies porang ini bisa dibaca di deskripsi video di bawah ini. Di Indonesia terdapat 4 jenis Amorphophallus yang dominan, yaitu yang pertama Amorphophallus konjak, yang kedua Amorphophallus muelleri blume, yang ketiga Amorphophallus phaeanipolius, dan yang keempat Amorphophallus variabilis blume. Konjak sering disebut dengan konjak di China, konyaku di Jepang, pengapung Tagalog di Filipina, bulangan di Myanmar. Amorphophallus muelleri sering juga disebut badur di Jawa, porang, acung atau acoan di Sunda, kerubut di Sumatera. Amorphophallus phaeanipolius dikenal dengan nama suwek, walur, iles. Amorphophallus variabilis dikenal dengan nama cumpleng di Jawa, acung di Sunda atau lokrong di Madura. Genus Amorphophallus berasal dan banyak tersebar di daerah tropis mulai dari Afrika hingga Kepulauan Pasifik, tetapi juga meluas ke wilayah tropika di China dan Jepang. Amorphophallus konjak berasal dari China Selatan dan Tenggara, Vietnam dan Laos, serta Myanmar. Jenis ini banyak dibudidayakan di China dan Jepang. Amorphophallus muelleri pada awalnya banyak tumbuh liar di Kepulauan Andaman, India, kemudian menyebar ke arah timur hingga Burma, ke Thailand bagian utara dan selatan hingga Indonesia, diantaranya di Pulau Sumatera, Jawa, Flores. Jenis ini umum dibudidayakan di Jawa. Phaeanipolius tumbuh secara liar dan dibudidayakan mulai dari Madagaskar ke timur, melalui India dan Asia Tenggara, ke Polinesia termasuk China bagian selatan dan Australia bagian utara. Jenis ini merupakan tanaman penting di India, Sri Lanka, dan beberapa daerah di Indonesia. Amorphophallus variabilis hanya diketahui tumbuh liar di Indonesia, terutama di Jawa, Madura, dan Kepulauan Kangean. Dilihat dari penyebarannya bisa dipastikan bahwa porang atau jenis porang ini bukan saja ada di Indonesia, tetapi di beberapa negara. Hal tersebut memberikan kita gambaran bahwa pesaing tanaman porang atau jenisnya sudah ada, sehingga kita dapat mengantisipasi dan mengetahui apa yang kita lakukan selaku petani porang atau penghasil porang terbesar di dunia, sehingga prospek porang ini tetap berjaya sampai kapanpun. Baiklah teman-teman, kita akan fokus ke topik pembahasannya tentang porang atau konjak yang ada di Myanmar. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang porang yang ada di Thailand dan Timur Leste. Akan tetapi jika dilihat dari perkebunan porang yang ada di Myanmar ini sangat luas dan sangat banyak petani yang sudah membudidayakannya dan sudah mulai mengolahnya secara mandiri sebelum dijual ke pasaran, walaupun masih dalam bentuk chip atau porang kering. Jika dilihat juga dari perkebunan porang yang ada di Myanmar, ini seperti yang ada di video kali ini memperlihatkan
bahwa Myanmar ini salah satu pesaing porang yang cukup perlu diantisipasi. Bagaimana kita mempertahankan kuantitas dan kualitas serta pasar yang sudah terbuka luas seperti saat ini, sehingga porang di Indonesia tidak tersaingi baik dari kuantitas maupun kualitasnya, sehingga pasar porang global tetap membeli porang dari Indonesia. Karena jika dilihat pada video kali ini, lahan yang ada di Myanmar ini cukup subur dan mereka menerapkan sistem pertanian yang organik, dan mereka juga mengolah umbi porang menjadi chips secara mandiri sebelum dijual ke pasaran atau pasar, sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjual umbi basah. Nah, hal tersebut yang saya harapkan kepada petani porang di Indonesia ini untuk meniru petani porang yang ada di Myanmar, supaya nilai jual produk porang bisa lebih tinggi di pasaran, karena dilihat saat ini minim perhatian petani porang terhadap hal tersebut, serta upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksinya sangat berbeda, dan sudah tertanam di mindset para petani bahwa untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil panen maupun kualitasnya, ia salah satunya dengan memberikan pupuk kimia atau pestisida. Padahal untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas hasil panen itu bukan memperbaiki tanamannya, tetapi memperbaiki kualitas tanahnya, karena tanah merupakan tolak ukur dari semua hasil maupun kuantitas akhir dari hasil budidayanya. Secara teori, semua kandungan yang ada pada hasil akhir tanaman yang nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia, khususnya tanaman porang ini, adalah kandungan glukomanannya. Nah, nantinya kandungan glukomanan ini sangat dipengaruhi oleh unsur hara yang diserap oleh tanaman porang dari tanah. Apabila unsur hara yang akan membentuk kandungan glukomanan ini kurang atau tercemar bahan kimia, maka secara otomatis kandungan glukomanan juga akan kurang dan berbeda dengan porang yang dibudidaya secara organik. Ingat bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas. Maksud saya di sini bukan untuk melarang pemakaian pupuk kimia, namun kita sebagai petani lebih bijak dan tidak memakai bahan kimia secara berlebihan, sehingga ingat bahwa di dunia ini tersebar spesies tanaman porang yang juga menghasilkan kandungan glukomanan. Tetapi beberapa negara tujuan pasar porang kita juga membudidayakan sejenis porang yang juga mengandung glukomanan. Namun mereka mengklaim bahwa kandungan glukomanan tertinggi ini ada pada tanaman porang yang salah satunya ada di Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesia. Bisa dipastikan bahwa alasan mereka membeli porang kita yaitu karena kandungan glukomanannya yang tinggi. Nah, apabila kandungan glukomanan pada porang yang ada di Indonesia ini sudah menurun akibat sistem budidaya yang tidak memenuhi standar atau SOP mereka, maka tidak menutup kemungkinan tujuan pasar porang kita beralih ke negara lain. Oke teman-teman, jadi salah satu cara kita untuk tetap mempertahankan pasar serta untuk memenangkan persaingan dalam produk porang yaitu dengan tetap bijak dalam penggunaan bahan kimia serta tidak menjual porang dalam bentuk bibit ke negara lain, dan tetap menjaga kuantitas dan kualitas hasil panen. Karena negara terbesar penghasil suatu produk, maka negara itulah yang mampu mengendalikan harga produk itu di pasaran global, walaupun produk itu tersebar di mana-mana. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan tentang tanaman porang yang ada di Myanmar, serta bagaimana kita mengantisipasi pesaing dalam produk porang ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan ditiru selagi itu baik dan tidak merugikan. Dan apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke petani porang lainnya, supaya apa yang Anda tahu mereka juga tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.